Di saat ekonomi tidak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi, pemirsa. Ya, salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya, bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hanafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Ya, sementara itu jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir, pemirsa, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya ya. Ratusan jemaah calon haji terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mereka langsung melaksanakan ibadah umroh wajib dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Minah. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Syisha, Rodoh, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui jemaah akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara itu gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sedikit catatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali untuk menyimpan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada
Jemaah yang sudah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah haji, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ledakan susulan memakan korban jiwa dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, ledakan susulan terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan munisi tidak layak pakai oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Seluruh korban saat ini sudah berada di RSUD Pamempe, Kabupaten Garut. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari munisi. Tanpa disadari, masih ada bahan peledak yang masih aktif dan kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut tiba di rumah sakit Senin siang. Proses identifikasi masih dilakukan rumah sakit kepada seluruh korban. Jenazah korban ledakan tiba di RSUD Pamempe, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Hingga kini rumah sakit masih mengidentifikasi seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Pemirsa, petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan, tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit. Peristiwa ledakan di lokasi amunisi milik TNI bukan kali pertama terjadi. Ya, pada 30 Maret 2024, pemirsa, peristiwa ledakan amunisi juga terjadi di gudang amunisi daerah atau GUD Murah Pangdam Jaya, Ciangsana, Bogor, milik Batalion Artileri Medan Kodam Jaya. Suara ledakan keras bertubi-tubi terjadi di gudang amunisi milik Kodam Jaya TNI Angkatan Darat, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam 30 Maret 2024, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kerasnya ledakan terdengar hingga radius 5 km. Hingga 1 jam lebih, ledakan beruntun terus terjadi, membuat ratusan warga yang tinggal di perumahan kota wisata dekat lokasi gudang memilih keluar dari rumah dan menjauh. Selain memicu kepanikan warga sekitar, kerasnya ledakan terdengar hingga Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi. Warga berkumpul di jalan dan sebagian memilih mengungsi dan memindahkan kendaraan khawatir kondisi makin memburuk. Dalam keterangan pihak TNI Angkatan Darat, ledakan gudang amunisi berasal dari reaksi kimia dari gesekan amunisi kadaluarsa di gudang 6. Total ada sekitar 160.000 amunisi tersimpan di gudang tersebut yang merupakan pengembalian dari berbagai wilayah di Jakarta. Dan gudang amunisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis. Tanggal
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya Bekasi yang meledak. Menurut Panglima TNI, keseluruhan alat peledak itu sudah kedaluarsa dan akan dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut.